Halo, selamat pagi semuanya. Kita dari tim podcast Serba telah kedatangan dua orang. Yaitu eh, nanti aku spill namanya. Tapi sebelum mulai podcast saya berharap kayak kalian dari yang nonton podcast ini kayak dapat ilmu atau informasi baru dari podcast ini. Soalnya kita ini kayak mendatangkan orang-orang yang tahu dengan sejarah Indonesia, tapi kita sebagai mayoritas itu kurang tahu dari perspektif kita. Tapi mereka sudah tahu karena mereka itu kayak sejarahnya temurunkan secara uh, keluarga ke keluarga. Oke, sebelum saya memperlihatkan orang-orangnya, saya berharap agar kalian bisa like, subscribe, dan komen di video ini agar podcast Serba dapat diketahui orang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eden Gabriela Tusir. Dan nama saya Christian Jaden. Saya dengar kalian ini telah kayak ke podcast berapa kali ya sebelum kita? Ke podcast siapa aja tuh? Kami ada sempat ke podcastnya Deddy Kobuzer, terus podcastnya Deddy Sumargo, Samuel Kris, sebanyak lagi lah. Kalian ini kok bisa ya cancel kayak jadwal kita? Padahal aku tanya tim media sudah kayak 6 kali loh. Kalian bilang ulang kayak nggak bisa. Iya, soalnya kan kami juga dari Bali kan, jadi kayak kan flightnya kan juga panjang gitu, jadi kayak susah kan tiketnya kan, dan juga memang kami kan sering diundang ke podcast kami juga sibuk gitu. Jadi untunglah hari ini jadwalnya bisa pas, jadi kami bisa datang juga gitu. Berarti kayak kalian ini berkembang terus lah ya? Iyalah, berkembang terus kan. Ya, enggak kayak ekonomi kita makin turun malah. Iya, setiap hari mah makin naik rupiah kita. Kalian lebih kayak senang podcast luar negeri atau Indonesia, kayak podcast mengenai sejarah atau ekonomi? Kalau saya sih Indonesia ya. Kalau menurut Jaden gimana? Menurut saya Indonesia karena nggak perlu ke tempat yang jauh dari Indonesia. Dan juga menurut saya kan Indonesia kan negara yang besar, dan juga ia memiliki kepulauan-kepulauan. Jadi setiap daerah-daerah tuh memiliki sejarah yang berbeda-beda, suku adatnya juga gitu. Oke, kita mulai podcastnya ya. Nah, kalian tuh tahu apa aja sih tentang pahlawan yang kita mau bahas ini? I Gusti Ngurah Rai ini, kalian tahu apa aja sih tentangnya? Jadi sebenarnya I Gusti Ngurah Rai itu seorang pahlawan dari Bali ya, memang sangat dihormati oleh banyak pemerintah. Dan menurut saya sih memang Jaden yang paling tahu ya banyak informasi mengenai I Gusti Ngurah Rai gitu. I Gusti Ngurah Rai sebenarnya menjadi pahlawan yang sangat baik, membantu, berjuang, dan berpatriotisme. Nah, aku tuh dengar I Gusti Ngurah Rai itu kayak orang bilang lahirnya ada di Bali, pulau mana, Jawa, Sumatera, lahir di Yogyakarta. Iya. Itu bener gak sih atau palsu? Jadi Hoax. sebenarnya kan I Gusti Ngurah Rai itu kan identik dari Bali. Jadi Ya. memang dia tuh lahirnya di Bali. Dia tuh lahirnya itu di Badung, bukan Bandung ya, di Badung, suatu daerah di Bali pada tanggal 30 Januari 19. Bandung itu di mana sih? Badung itu di sekitar daerah Bali gitu. Jadi satu titik di Bali. Dia lahir di situ pada tanggal 30 Januari 1917, dan ia tuh meninggalnya atau wafatnya itu di Maragana, tempat di mana saya dan Jaden dilahirkan, itu pada tanggal 20 November, pas tanggal di mana Hari Pahlawan itu diingatkan pada tahun 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka gitu. Jadi I Gusti itu memang kan dia pahlawan perang kan? Iya. Dia itu memang mau menyelamatkan daerah Bali saja atau kayak daerah lain juga dia harus? Nah itu kami kurang tahu, tapi kalau berdasarkan informasi dan juga cerita dari nenek kakek kami, memang dia itu ingin menyelamatkan negara Indonesia, tetapi secara spesifik karena dia keturunan bangsa Bali, jadi dia mau menyelamatkan Bali saja gitu. Jadi dia mau menyelamatkan daerah lain tapi nggak tahu spesifik daerah manapun atau memang? Ya, jadi istilahnya dia tuh mau menyelamatkan satu provinsi, satu kota Bali itu. Nah, menurut kalian berdua bentuk perjuangannya itu kayak mana? Dia perjuangan pas pulang itu kayak mana? Coba dari tadi jadi diam terus, menurut kamu gimana bentuk perjuangan I Gusti Ngurah Rai? Kayak apa sih perjuangan yang telah dilakukan bagi Bali gitu? Dia selalu membantu ikut perang kepada orang-orang yang lawan gitu. Dia selalu membantu teman-temannya atau
atau musuhnya, walaupun ada yang terluka dia tetap bantu, karena kalau ada musuhnya dia kesakitan, masih kecil, masih kayak umur Nggak kecil remaja sih, kayak masih itu, muda sih dia. masih muda, dia melepaskannya, tidak membunuhnya. Dan kalau ada teman-temannya yang terluka, dia akan membantunya. Mm. Dan juga memang sesuatu yang identik dari I Gusti Ngurah Rai itu adalah dia memiliki pasukan Ciung Wanara untuk apa ya istilahnya itu melawan perbudakan Belanda pada saat itu. Pasukan Ciung Warana itu kayak pasukan ya, Mm-mm. itu kayak pasukan khusus kayak TNI spesial, kayak Bukan. TNI sekarang atau kayak Dia- spesialnya TNI. Dia bukan TNI spesial sih, jadi sebenarnya itu tuh pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai gitu. Nah, artinya itu apa sih Ciung Warana? Wanara. Ya, Jadi Wanara. sebenarnya banyak orang yang di internet itu bertanya ya, apa sih arti pasukan Ciung Wanara? Jadi pasukan Ciung Wanara itu berasal dari bahasa Sunda ya. Jadi ciung itu berarti burung yang memiliki kecerdikan, dan Wanara itu berarti kera atau monyet yang memiliki keberanian. Jadi pasukan Ciung Wanara itu dapat diartikan adalah pasukan yang berani dan pintar atau cerdik gitu. Dia juga katanya mendapat kayak bintang Mahaputra itu ya. Oh ya. Nah itu tuh sebenarnya tuh apa ya istilahnya tuh kayak penghargaan kedua tertinggi dari pemerintah itu kepada orang-orang yang berjasa. Dan uniknya bintang Mahaputra ini diberikan kepada I Gusti Ngurah Rai itu setelah dia meninggal, kalau nggak salah oleh Presiden Soeharto gitu. Berarti berani banget ya dia tahan Iya meninggal. berani gitu. banget. Kalau menurut kalian tuh kayak mengapa dia mau rela berkorban demi Indonesia? Loh kamu gimana jadi? Karena dia lebih mementingkan Indonesia daripada dirinya sendiri. Dan menurut saya memang I Gusti Ngurah Rai itu cuma pengen Indonesia tuh merdeka sih, bangsa Bali terbebaskan dari perbudakan Belanda gitu, sampai ia rela mati demi Indonesia gitu. Karena rata-rata pahlawan-pahlawan Indonesia memang ada yang membantu Indonesia merdeka, tapi tidak sampai meninggal gitu kan. Contohnya kayak Soekarno itu ya, Iya. dia kan bantu tapi nggak sampai mati juga. Iya, karena dia nggak ikut perang kan, dia kan presiden soalnya. Katanya juga I Gusti Ngurah Rai itu kayak memiliki value penting dalamnya, kayak yang kita bisa contohin apa Iya. apa saja itu. Kalau dari perspektif saya sih memang I Gusti Ngurah Rai itu memiliki semangat untuk merdeka ya, soalnya ya ia rela mati gitu untuk Indonesia. Dan kalau dari sisi perspektif Jaden gimana? Apa saja nilai-nilai yang ada dalam I Gusti Ngurah Rai gitu? Dia berpatriotisme dan dia selalu berjuang untuk yang lain-lainnya. Ya, saya baru tahu juga itu. Tapi katanya di Bali kayak ada hari khusus untuk memperingati hari kematiannya ya. Bukan hari kematian sih, sebenarnya itu ada namanya Hari Puputan Maragana ya. Jadi itu hari dimana mengingatkan atas perjuangan pasukan Ciung Wanara, atas perjuangan mereka dalam melawan habis-habisan dalam perbudakan Belanda begitu. Jadi menurut kami sih ya, kita sebagai anak muda, sebagai orang-orang tua juga pasti kita harus meresponi value-value yang ada dalam dirinya I Gusti Ngurah Rai gitu. Kalau dalam perspektif saya sih ya memang pasti kita harus memiliki nasionalisme ya, yakni cinta pada tanah air bangsa. Soalnya ya pahlawan-pahlawan itu kan udah berjuang banget ya menyelamatkan Indonesia. Masa kita tidak menghargai gitu kan? Jadi kita pasti harus menghargai, kita harus menghormati atas perjuangan mereka gitu. Contohnya ya mungkin tidak membuang sampah sembarangan gitu, dan mungkin pada saat upacara kita bisa menghormati lagu-lagu yang sudah dinyanyikan. Kalau menurut Jaden gimana? Apa sih value-value yang harus kita responin dari I Gusti Ngurah Rai? Kita harus rela berkorban dan kita harus menjadi orang baik. Iya, dan juga yang pasti kan banyak anak-anak muda masih dalam proses pendidikan, jadi kita harus tetap fokus belajar biar kita bisa membantu mengembangkan negara Indonesia gitu. Oke, itu perspektif kalian ya. Kalau aku sih nilai I Gusti Ngurah Rai yang kita bisa tangkap itu kayak sikap rela berkorban dari dia. Dia kan rela berkorban kan demi nyawanya juga hilang kan demi Indonesia kan. Nah, kayak aku ya, kita juga harus rela berkorban terhadap kayak misalnya teman kita
mau apa, kita ingin membantu tapi kayak kita ada Iya. misalnya pensil Heeh. dan kita minta, nah kita ada pena, kita kasih aja pensilnya. Oh, ya Jadi kayak hal-hal simpel aja gitu Ya. ya. Iya, heeh. boleh juga hal-hal simple. Nah, kalau menurut kalian yang nonton podcast ini kayak mana? Nanti tulis di komen ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast dari Serba ini. Kita see you next time ya guys. Bye.